Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Aresatya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi dengan NIM 44032565011. Di sini saya akan menjelaskan eh, materi Project Python. Nah, tugas di sini kita akan membuat rencana project, yaitu dua program atau fitur via flowchart, lalu demo implementasi bertahap step 1 hingga 6 dijelaskan dan dibahas semua, dan yang terakhir ada usulan peningkatan. Nah, langsung aja kita ke flowchart-nya. Nah, selanjutnya di sini aku udah membuat flowchart yang kedua. Nah, pertama di sini kita tulis start, lalu kita ke bawah untuk mengecek apakah file eksternal titik txt sudah ada. Program memeriksa apakah file contoh kartu txt sudah tersedia di penyimpanan. Ini ada dua kemungkinan. Jika file tidak ada, program akan berhenti. Jika program tidak bisa melanjutkan karena data kartu tidak tersedia, maka langsung menuju blok program berhenti. Nah, jika file ada, program melanjutkan proses. Program dapat mengambil isi kartu. Lalu yang kedua yaitu mengambil kartu dari file eksternal. Nah, program membaca seluruh daftar kartu yang tersimpan dalam file contoh. Contohnya seperti cat itu kucing, house itu rumah, blue itu biru. Jadi itu datanya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada mengambil waktu awal. Nah, di sini program mencatat waktu ketika ujian atau latihan dimulai. Misalnya menggunakan time. Ini akan digunakan nanti untuk menghitung durasi user dalam menerjemahkan. Lalu selanjutnya ada mengecek apakah masih ada kartu dalam list. Jika list kartu kosong, berarti tidak ada yang harus diterjemahkan. Kalau kosong, lanjut ke pengambilan waktu akhir. Jika ada, pilihan satu kartu untuk ditebak user. Nah, user menebak arti kartu. Nah, di sini program menampilkan kartu dalam bahasa Inggris, contohnya kata masuk terjemahan. User mengetik jawaban. Lalu mengecek jawaban benar atau salah. Jika jawaban benar, kartu dihapus dari list. Program menghapus kartu tersebut dari daftar program sehingga tidak ditanya ulang. Jika salah, program kembali meminta user menjawab lagi. Loop ini terus berjalan sampai user menjawab benar. Semua kartu habis, jika seluruh kartu telah diterjemahkan, yang pertama itu mengambil waktu akhir, yaitu program mencatat waktu ketika user menyelesaikan terjemahan terakhir. Lalu yang B yaitu menghitung durasi, contohnya durasi sama dengan waktu akhir sampai waktu mulai. Contohnya seperti waktu mulainya jam 10.03.15, waktu akhirnya 10.05.40. Durasinya yaitu sekitar 2 menit 25 detik. Nah, lalu yang terakhir yaitu program menampilkan berapa lama user untuk menyelesaikan semuanya. Lalu yang terakhir yaitu N, selesai. Nah, di sini saya udah membuat flowchart. Nah, saat start program dimulai, lalu di sini dapat mendapatkan list kartu dari file eksternal. Nah, program membaca file eksternal, misalnya file txt atau json. Nah, di sini tuh tugasnya yaitu mengambil seluruh kartu yang pernah disimpan sebelumnya. Lalu kita lanjut ke bawah, terdapat menampilkan list kartu dari file eksternal. Nah, setelah data didapat, program menampilkan isi daftar kartu dari ke user. Lalu di sini kita menerima input user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Nah, setelah data didapat, program menampilkan isi daftar kartu ke user. Nah, di sini kita akan menerima inputan user. Nah, user memasukkan satu kata dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan. Lalu yang kelima, program menerjemahkan kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia bisa menggunakan dictionary, mapping, atau API kalau proyek advance. Nah, lalu di sini ada membuat kartu.
Nah, setelah terjemahan terjadi di program membentuk struktur kartu, misalnya English cat, Indonya kucing. Nah, lalu di sini kita eh, pertanyaan pertama di sini terdapat ingin menyimpan kartu. Jika iya, maka program akan menambahkan kartu ke daftar file eksternal. Jika tidak, eh, flow lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu ingin menambahkan kartu yang akan ditranslate. Nah, ini artinya user ingin menambahkan kartu baru yang akan diterjemahkan. Jika user memilih tidak, maka langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu yang terakhir, ingin menyimpan file kartu ke file eksternal. Jika ya, program menyimpan kartu ke file eksternal, setelah itu flow selesai. Jika tidak, program langsung menuju langkah selesai tanpa menyimpan. Nah, setelah itu selesai. Oke, selanjutnya kita langsung ke PyCharm. Di sini aku udah membuat codingannya. Nah, pertama kita langsung tulis import Asensio. Nah, dia tuh memiliki fungsi itu untuk menjalankan proses tanpa harus menunggu proses lain selesai. Nah, selanjutnya ada from Google Trends import translator. Nah, digunakan untuk mengimpor fitur penerjemahan otomatis dari bahasa Inggris ke Indonesia. Nah, tadi kan aku belum download Google Trends-nya. Di sini cara downloadnya kita ke terminal, lalu kita tunggu aja di sini. Karena aku sudah download, tulisannya successfully installed. Nah, selanjutnya ada di import OS dan AST. Nah, digunakan untuk mengecek apakah file ada atau tidak. Nah, selanjutnya ada AST juga, yaitu digunakan untuk mengubah teks yang berbentuk list atau sering jadi struktur data Python lagi. Nah, selanjutnya ada translator atau translator. Ini membuat objek penerjemah dari Google Trans, artinya variabel translator sekarang bisa digunakan untuk menerjemahkan kata. Selanjutnya ada cards, ya ini adalah list kosong untuk menyimpan kartu kosakata. Nah, selanjutnya ada file name. Nah, ini adalah nama file tempat penyimpanan kartu. Artinya semua data kosakata akan disimpan di flashcard.txt. Nah, selanjutnya ada bagian fungsi terjemahan. Di sini ada ASINC def translate underscore word. Nah, artinya ini adalah fungsi asynchronous berfungsi untuk menerjemahkan kata dari Inggris ke Indonesia. Nah, digunakan untuk mencegah sedangkan yaitu digunakan untuk mencegah program error jika terjadi kegagalan terjemahan. Lalu selanjutnya ada di result. Result itu sebagai mengembalikan hasil terjemahan saja dalam bentuk teks, dan escape jika terjadi error, internet mati, API error, dan lain-lain, maka akan masuk ke sini. Lalu kita print, yaitu menampilkan pesan error agar user tahu terjemahan gagal. Selanjutnya ada bagian ambil data dari file. Di sini ini digunakan untuk mengambil semua kartu kosakata dari file dan menyimpannya kembali ke dalam list. Nah, cards di sini yaitu membuat list kosong terlebih dahulu, lalu kita if artinya jika file flashcard ada maka lanjut membaca, lalu jika tidak ada akan langsung return list kosong. Nah, lalu ada with membuka file dalam mode read yaitu baca, lalu ada content ini yaitu membaca seluruh isi file dan disimpan ke variabel konten. Selanjutnya ada di escape. Jika file rusak, format salah atau gagal dibaca akan masuk ke sini, akan masuk ke escape. Nah, lalu kita print yang berisi peringatan file kartu mungkin rusak atau kosong, membuat kartu kosong menampilkan peringatan ke pengguna. Jika error, program tetap
lanjut dengan data kosong supaya tidak crash. Lalu mengembalikan isi list kartu dari file ke program. Nah, selanjutnya ada sebentar. Nah, selanjutnya di sini ada dev display card, yaitu cards itu adalah daftar kartu list yang berisi kosakata. Lalu kita print uh, print list kartu sementara berisikan start str len. Len itu menghitung jumlah kartu, str adalah mengubah angka ke teks. Digabung dengan teks lain menggunakan uh, list kartu sementara berisikan 3 kartu. Lalu bagian 2 di sini terdapat ASCNC dev create new card. Di sini adalah fungsi ASCNC hardness karena di dalamnya ada white. Translate word digunakan untuk membuat kartu baru, artinya mengambil variabel card dari luar fungsi supaya bisa menumbuhkan kartu baru ke dalamnya. Di sini ada global, yaitu yang tadi, lalu ada will true membuat perulangan tanpa batas tujuannya agar user dipaksa memasukkan kata yang tidak kosong. Selanjutnya ada word and raw, meminta input kata dari user tanpa pengelolaan data. Selanjutnya ada word and, fungsinya itu menghapus spasi di depan dan di belakang. Mungkin selanjutnya ada proses terjemahan, yaitu print mencoba menerjemahkan word and menampilkan pesan bahwa sistem sedang menerjemahkan kata. Selanjutnya ada word id, yaitu fungsi terjemahan menunggu hasil terjemahan dan hasil terjemahan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada new card, yaitu untuk membuat satu kosakata dalam bentuk tuple. Selanjutnya ada print lagi, yaitu menampilkan kartu yang baru dibuat supaya user bisa melihat hasilnya. Nah, proses penyimpanan kartu selanjutnya ada di answer. Nah, di sini yaitu disimpan, and itu tidak disimpan. Dan cards appended yang artinya menambahkan kartu baru ke dalam list card. Nah, mungkin itu aja dari yang tadi. Selanjutnya ada di mana sebentar. Di sini dev save card file. Di sini kita mengesave kartu, lalu global itu tadi untuk bisa menambahkan kartu baru ke dalamnya, lalu answer input dan seterusnya hingga ke bawah sini, dan program akan selesai seperti itu. Ini error, mungkin ada yang salah dari filenya. Gitu. Sebentar kita cek dulu. Nah, mungkin ada yang error guys tadi pas aku bikin. Nanti aku coba lagi bikin sendiri. Nah, mungkin sekian penjelasan dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.